Vento Batfufu dan Putri Pasanea angkat bicara kasus penelantaran anak dan dugaan perselingkuhan. Kisah pilu rumah tangga produser musik Vento Batfufu dan mantan istrinya Esteria Lerebulan semakin menyita perhatian publik. Setelah hampir sepekan memilih bungkam, kali ini didampingi kuasa hukum Mona Lapi, Vento Batfufu dan Putri Pasanea angkat bicara. Kepada sejumlah awak media, Mona Lapi membongkar fakta-fakta mengejutkan seputar perceraian berulang kliennya, dugaan penelantaran anak, hingga isu perselingkuhan yang santer beredar. Dalam konferensi pers yang digelar di Kota Ambon, Selasa 13 Mei 2025, Mona Lapi membuka tabir bahwa Vento dan Asteria ternyata telah 2 kali bercerai. Perceraian pertama terjadi pada tahun 2010 atas gugatan Asteria yang saat itu berselingkuh. Namun setahun berselang, keduanya memutuskan untuk rujuk dan kembali membangun rumah tangga demi anak-anak mereka yang masih belia. Dikatakan pernikahan kedua Vento dan Asteria awalnya berjalan mulus. Selanjutnya di tahun 2015 sebagai produser musik, Vento merekrut beberapa penyanyi termasuk Putri Pasanea. Beberapa single dan album sukses diluncurkan Putri di bawah naungan label Vento. Titik balik terjadi pada tahun 2015 ketika Asteria tiba-tiba meninggalkan rumah pernikahan dan membawa serta anak-anak untuk tinggal bersama orang tuanya di kawasan OSM. Sejak saat itu Vento dilarang keras untuk menjenguk apalagi memberikan nafkah kepada buah hatinya. Kuasa hukum Mona mengaku kerap mendampingi Vento ketika ingin memberikan kebutuhan anak-anaknya. Mona pun meluruskan tudingan penelantaran anak yang dialamatkan kepada Vento. Menurutnya, setelah anak-anak dibawa oleh Asteria, Vento tidak memiliki akses untuk bertemu dan memberikan nafkah secara langsung. Ia mengacu pada Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 19 yang menyebutkan penelantaran terjadi jika tidak menafkahi selama 3 bulan berturut-turut. Lebih lanjut, Mona mengungkapkan bahwa Asteria sempat mengantarkan putri mereka, Pinkan, untuk kuliah di Kuala Lumpur pada tahun 2017. Selama Asteria bolak-balik Indonesia-Malaysia, Mona mempertanyakan siapa yang mengawasi anak-anak. Namun Mona menyayangkan pemikiran Asteria yang khawatir Vento hanya memberikan makanan seadanya kepada anak-anak sehingga melarang mereka diasuh oleh ayahnya. Hingga akhirnya Asteria tersandung masalah hukum terkait dugaan tindak pidana perbankan. Mona juga mengklarifikasi perihal transfer uang sebesar 200 juta rupiah ke rekening Vento, di mana menurut Asteria belakangan diketahui uang tersebut digunakan untuk membeli sebuah mobil kepada Putri Pasanea. Mona memastikan mobil yang dimaksud bukan dibeli oleh Vento, melainkan ibu kandung Putri, Rahel Kudubun, membeli secara kredit. Mona membeberkan bahwa saat Asteria menjalani proses hukum di Mapolresta Pulau Ambon, Vento masih berstatus sebagai suami dan sempat menjenguknya. Namun saat penyelidikan berlangsung, terungkap adanya 4 rekening atas nama Vento yang sama sekali tidak diketahuinya. Setelah Asteria menjalani hukuman hampir 2 tahun, kemudian menghilang dan baru kembali pada Januari 2025, Mona mempertanyakan balik siapa sebenarnya yang menelantarkan anak-anak. Mona juga menyinggung putusan cerai tahun 2019 yang memberikan hak asuh anak kepada kedua belah pihak. Ia meluruskan kesalahpahaman bahwa status tahanan menghilangkan hak perdata seseorang. Meskipun telah bercerai, Mona menegaskan bahwa Vento tetap memberikan uang kepada anak-anaknya, bahkan menunjukkan bukti percakapan dengan Sterling dan Paulina yang meminta uang kepada ayahnya. Terkait pemberitaan pakaian bekas, Mona kembali meluruskan bahwa itu adalah permintaan Sterling sendiri atas baju ayahnya yang sudah tidak terpakai, bukan pakaian robek yang tidak layak. Menutup pernyataannya, Mona kembali menantang pihak Asteria jika memang memiliki bukti penelantaran anak. Mengenai isu perselingkuhan Vento dengan Putri Pasanea, Mona dengan tegas membantahnya. Ia menyatakan bahwa Vento dan Putri tidak tinggal serumah dan Putri masih tinggal bersama orang tuanya hingga saat ini. Mona juga mempertanyakan dasar tuduhan perselingkuhan sejak tahun 2015, mengingat undang-undang hanya mengatur pidana perzinaan yang harus dibuktikan dengan tangkap tangan.
Bu Astrid ketika digugat cerai itu, alasan-alasan gugatan itu semua kan sudah ada di dalam putusan perceraian ini ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.